warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Setion Krismantara dari Hukum Tata Negara semester 8. Di sini saya akan mengerjakan tugas ke-10 dari Bapak Hervin Yoki Prabdika dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Yaitu tugasnya prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid asy-syariah secara bahasa, maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat akal, dan yang kelima adalah harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Satibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat darunyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid asy-syariah. Yang pertama adalah pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama syar'i, memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Yang kedua, pelengkap maqasid hajiyat. Tatkala syarah memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk mengqasarkan sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Yang ketiga, pelengkap maqasid tahniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini, kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara maqasid asy-syariah. Bagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat diwujudkan karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab pemerintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan
itu terlarang tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah yang penting, yakni yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.